أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa mendapatkan keridhaan, mendapatkan ma'unah, mendapatkan anugerah, mendapatkan istiqamah fil iman wal Islam. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, mulai dari melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti dan kita sama-sama tafaqquh fiddin, ini dicatat sebagai amal kebaikan kita dan menjadi pemberat bagi kita semua nanti di hari akhir, fi mizani hasanatihi. Amin. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang berusaha meneladani apa yang telah beliau tuntunkan, apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya, karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas dan kita jawab terkait dengan bagaimana kita meneladani, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasannya apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu tidak bisa terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah itu pasti akan menjadi sebuah pedoman bagi kita semua dalam kehidupan kita ini. Pedoman di dalam segala hal. Nah ini, mulai dari kita lahir sebagai seseorang yang mengalami fase bayi baru lahir,
sampai kita kemudian wafat, meninggal, itu semua ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah. Maka ayatnya tadi dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput. Ma farratna syai'in fil kitab. Tidak pernah ada yang luput, semua mendapatkan penjelasan. Kalau begitu, berarti di dalam pikiran kita otomatis berpikir berarti semua hal yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, nama-nama benda itu berarti semuanya ada dan tercakup di dalam Al-Quran. Karena tadi ayatnya adalah tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana kita memahaminya ini? Salah seorang ulama namanya dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Abduh, dan muridnya bernama Rashid Ridho, yang memiliki buku namanya atau kitab namanya Tafsir Al-Manar. Dan ini menjadi inspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwasanya ayat surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 89 itu dikaitkan dengan surat An-Nahl ayat 43 untuk kita mengetahui apakah betul Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, tanyalah, bertanyalah kepada ahla dzikri, orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu hal. Nah ini, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui perihal itu. Maka menurut Syekh Muhammad Abduh, kata ahla dzikri itu tidak hanya dibatasi kepada mereka para ulama yang mendalami dan ahli dalam hal agama, tapi juga mencakup semua jenis pekerjaan, jenis profesi, seluruh manusia, ya. Karena ya, manusia itu memiliki kemampuan, memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya sebagai petani, pedagang, pegawai, guru, sampai yang memiliki usaha wira swasta, bengkel, ya, sampai yang usahanya itu tambal ban. Guru juga ada macam-macam, ada guru matematika, guru bahasa Inggris, guru biologi, guru agama. Yang mengajar di universitas juga macam-macam, ada ahli biologi. Biologi itu nanti macam-macam sekali ilmunya Bapak Ibu. Ada bioteknologi. Dokter juga macam-macam spesialisnya, ada spesialis kandungan, spesialis bedah, spesialis PHT.
Pedagang pun macam-macam, ada pedagang jual gorengan, ya, pedagang yang jual apa, kalau di pasar kota gede langganan saya itu bakmi pentil. Nah, ada yang jual masakan macam-macam, ya, ada yang jual sayuran dan lain sebagainya. Maka ke semua jenis pekerjaan dan profesi ini itu masuk ke dalam istilahnya dalam Al-Quran namanya ahlul dzikri, yaitu orang yang kita semuanya masing-masing memiliki kemampuan di bidangnya. Kalau saya sakit ya saya harus ke dokter, dilihat dulu sakitnya ini sakit apa. Oh, sakit paru, berarti ke penyakit dalam. Sakit mata, ya, atau sakit gigi, berarti harus ke dokter gigi. Maka dokter gigi, dokter penyakit dalam itu adalah ahlul dzikri di bidangnya. Ketika motor saya rusak, bannya pecah, maka saya ke tukang tambal ban. Maka tukang tambal ban ini adalah ahlul dzikri di dalam bidangnya. Motor saya rusak, ya, habis rempetan, kemudian ke bengkel. Maka bengkel motor yang memiliki keahlian di dalam permotoran atau permobilan ini adalah ahlul dzikri. Kita bisa bayangkan ada berapa banyak jenis pekerjaan di dunia ini, macam-macam. Di Indonesia pemerintah membuat daftar jenis pekerjaan. Wah, termasuk tukang rumput, wah itu masuk semua. Tukang cukur, itu semua dimasukkan semua. Kurang lebih ada sekitar 100 ribuan jenis pekerjaan, yang masing-masing itu memiliki ilmunya masing-masing. Oleh karena itu, ya, disinilah dari sisi ini Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tetapi tidak kemudian menyebutkan satu per satu nama benda atau apapun yang ada di dunia ini, tetapi satu kata itu bisa menjelaskan banyak hal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang pekerjaannya, profesinya berbeda-beda, ya, itu masuk ke dalam Al-Quran diistilahkan dengan naminipun ahlul dzikri. Jadi tidak hanya ulama saja, tapi siapapun yang memiliki keahlian, ya kita kalau tidak tahu tentang hal itu tanya kepada ahlinya. Nah, itulah salah satu mukjizat Al-Quran, dan begitu pula Rasulullah SAW bisa menjelaskan segala hal kurang lebih selama 23 tahun Al-Quran diturunkan itu, baik di Mekah maupun di Madinah, atau namanya ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Itu Rasulullah SAW tidak akan bisa menjelaskan semuanya itu kecuali mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menjelaskan itu pasti, ya, terjadi yang namanya trial dan error. Maka Nabi itu pernah berbuat kesalahan, tapi tidak pernah berbuat dosa. Nah, contohnya Nabi, ya, bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu wahai hamba-hambaku, ya, kamu paling tahu tentang urusan dunia kamu. Kenapa bisa muncul hadis ini? Pada suatu hari Nabi itu ketemu sama petani kurma. Petani kurma ini mengeluh, kok
panen kurmanya ini kok semakin menurun dari waktu ke waktu. Maka Nabi kemudian mengusulkan suatu hal gitu ya. Tapi secara ilmu pertanian ini nggak cocok. Malah kemudian petani ini gagal karena apa? Melaksanakan nasihat Nabi dalam hal pertanian ini. Kalau tidak salah itu cara menghasilkan bibit baru melalui metode setek gitu ya. Tapi gagal. Maka ketika itu petani itu kurma ini laporan kepada Nabi kalau gagal lagi, maka Nabi bersabda, kalau terkait dengan urusan dunia kamu, apa itu urusan pertanian, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan teknologi, urusan politik, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian paling tahu, karena tadi kita oleh karena itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Artinya apa? Nabi mengajarkan kalau dalam hal keduniaan, ya, urusan dunia, ya, itu ya, diserahkan kepada umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara meneladani Nabi SAW? Kadang muncul pertanyaan di kita. Karena Nabi itu mengajarkan semua hal, maka semua hal yang berasal dari Nabi boleh kita laksanakan, boleh kita praktekkan. Dari sini muncul dua kelompok ulama. Kelompok yang pertama adalah ahli hadis. Mereka yang mendalami hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tetapkan, ya, baik itu terkait dengan masalah hukum maupun selainnya, mulai dari akhlak Nabi, cara berjalannya Nabi, bentuk fisik Nabi, cara berpakaian Nabi, rambutnya Nabi itu berapa sih panjangnya, gondrong atau tidak, nah, gitu ya. Sampai cara berjalan Nabi, cara tersenyum Nabi, pakaian Nabi, sendal Nabi. Itu yang pertama menurut ahli hadis bisa kita contoh semua dari Nabi SAW. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada yang memakai baju jalabiyah, ya, baju gamis, ya, panjang itu ya. Kemudian ada yang pakai sorban, karena Nabi juga pakai sorban. Nabi kalau mau sholat itu sikat gigi dulu, tapi sikat giginya pakai siwak, kayu siwak. Ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau kita cek bentuk pakaian Nabi itu macam-macam. Nabi suka warna putih, pakaiannya boleh kita contoh. Cara berjalannya Nabi itu kalau berjalan fokus ke depan, agak cepat jalannya. Ya. Ada yang kemudian mengukur bagaimana cara Nabi tersenyum, berapa senti ke kanan, ke kiri. Nah, itu ada yang sampai mengukur. Maka ada sebuah buku yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, mengenai segala hal, bagaimana bentuk fisik, akhlak Nabi, keseharian Nabi, semuanya ada di dalam kitab itu. Jadi ini menurut ahli hadis boleh-boleh saja. Yang kedua adalah menurut ulama fuqaha. Ya, fuqaha itu ahli hukum Islam. Ahli hukum
Islam yang mempelajari fikih menyimpulkan dari ayat dan Al-Quran, ya, hukum ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, ya, itu adalah fuqaha. Menurut fuqaha, yang harus kita atau boleh kita teladani dari Nabi itu hal-hal yang terkait dengan masalah hukum. Kalau tidak ada kaitannya dengan hukum, ya tidak apa-apa kita tidak meneladani dari Nabi SAW. Contohnya, berpakaian. Apa sih tujuannya dari berpakaian itu? Menurut ahli hukum Islam, berpakaian itu di dalam Islam tujuannya untuk menutup aurat. Maka para fuqaha ini tidak kemudian memaksa kita harus memakai pakaian seperti pakaiannya Nabi, tidak. Yang penting apa? Tujuannya itu sampai, yaitu untuk menutup aurat. Makanya boleh kita ya, pakai baju batik, pakai celana jeans, ya, pakai peci. Kalau sholat, Nabi nggak pernah sholat pakai peci, karena sholatnya pakai sorban. Pakai pakai sarung gitu ya. Ketika sholat gitu ya. Termasuk ibu-ibu di sini kalau sholat memakai mukena, memakai rukuh. Itu para sahabat Nabi tidak ada yang sholat pakai rukuh mukena, tidak ada. Panjenengan kalau umroh atau tindak haji itu hanya perempuan atau muslimah dari Indonesia yang sholatnya pakai rukuh atau mukena. Biasanya ya, para ibu-ibu muslimat atau perempuan muslimah itu kalau sholat ya sudah pakai baju biasa yang dipakai sehari-hari, yang penting menutup aurat, ya, pakai jilbab semuanya menutup, terus sholat ya kok. Jadi ini menurut ahli hukum Islam atau fuqaha. Maka dari dua kelompok ini, ulama ini, kita tidak usah saling merasa paling benar. Ada yang pakai jubah itu kemudian merasa ini saya paling paling mendekati Nabi SAW. Tidak boleh begitu. Ya. Ini saya pakai sorban, ini paling mendekati Nabi. Saya tidak pakai jubah, pakai baju batik, pakai sarung kalau sholat, itu juga mendekati atau meneladani apa yang Nabi tuntunkan. Karena apa? Yang penting tujuannya itu sampai, yaitu untuk menutup aurat. Karena apa? Ya, kita umat Islam ini adalah umat ya, yang ajarannya itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Apalagi kita ini diciptakan su'uba wa qabaila lita'arafu. Kita ini diciptakan berbagai macam suku bangsa, dari orang Afrika, orang Eropa, orang Amerika, yang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau di daerah-daerah dekat kutub ya pakaiannya itu harus berapa lapis karena saking dinginnya. Gak mungkin pakai sarung kalau sholat. Nah, gitu. Sehingga dari sini kita bisa tasamuh, bisa toleran. Ada yang kemudian menganggap bahwasanya musik itu haram. Nah, gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, kita hargai pendapat itu. Tapi ada juga yang menganggap musik itu haram kalau mengandung maksiat. Ya, karena Nabi banyak sekali beberapa di dalam hadisnya menjelaskan bahwasannya Nabi menabuh rebana
mengundang penyanyi ya ketika pernikahan atau acara-acara tertentu. Maka ya nanti ada banyak perbedaan pendapat. Nah, di sini kita harus arif dan bijak. Ya, tidak bisa kemudian menganggap kita merasa yang paling benar, paling dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ibadah pun yang kita harus 100% meneladani Nabi SAW, itu pun nanti ada hal-hal yang bisa berubah, berbeda antara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama misalkan Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana yang kamu sekarang melihat aku sholat, atau aku mengajarkannya kepada kalian. Pelek 100%. Karena itu kata perintah, shollu. Nabi juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah, pelajarilah dan praktekkanlah tata cara manasik haji sebagaimana yang aku ajarkan. Berarti ini dari A sampai Z. Kalau masalah ibadah ini nggak boleh kita mengubah, menambah-nambahi. Tapi kalau dalam urusan dunia tadi Nabi apa bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ibadah pun boleh ada yang berubah, yaitu hal-hal yang terkait dengan alat, sarana prasarana, atau yang diistilahkan oleh para ulama atau fuqaha namanya adalah hal-hal yang ta'akkuli, yang terkait dengan alat, sarana prasarana, ya, itu boleh berubah. Contohnya zaman dulu, ya, Nabi SAW itu kalau mendekati waktu sholat, ya, itu cara menentukan sholat itu tidak memakai jadwal waktu sholat. Tetapi apa? Kalau sudah zuhur atau asar, Nabi melihat berdiri di depan Masjid Nabawi, ini bayangannya sudah sejajar atau sudah melebihi dari tinggi badan kita. Jadi tidak ada namanya jadwal waktu sholat, tidak ada. Hadisnya seperti itu. Kalau ingin mau sholat isya, lihat apakah awan merah atau langit itu merahnya sudah hilang atau belum. Ya. Jadi hadisnya seperti itu. Ya. Nah sekarang nggak ada yang melaksanakan sholat seperti itu untuk menentukan kapan kita sholat. Semuanya memakai jadwal waktu sholat. Dari mana jadwal waktu sholat itu? Jadwal sholat itu berasal dari ilmu falak, ilmu astronomi Islam, ilmu hisab, ya, untuk menentukan ya peredaran matahari, bulan, ya, sehingga kita bisa tahu waktu-waktu, salah satunya waktu sholat. Dan waktu itu Nabi belum memiliki ilmu sampai ke situ. Maka Nabi ketika menentukan awal puasa menggunakan ru'yat. Nabi bersabda, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub." Kami ini umat yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, ya. Kami tidak bisa nahsub, tidak bisa mengkadarkan, mengistimasikan peredaran bulan dan lain sebagainya. Asyahru hakadha. Bulan itu ya kadang 29, kadang 30, pokoknya kayak gitu. Berarti ya menentukan awal waktu sholat ini bagian dari sarana, alat, metode yang bisa kita berubah. Sehingga ini dalam hal ibadah pun kita berbeda dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi dengan sekarang. Tapi kalau inti sholatnya dari yang dimulai dari
takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, ya itu nggak boleh dirubah. Bilal bin Rabah muazin, tukang azannya Nabi. Dulu itu kalau mau azan, Nabi merintahkan, Bilal, kamu pergi ke tempat tinggi di bukit di kota Mekah. Ya. Azan di sana dengan suara lantang sehingga apa? Seluruh penduduk Mekah itu bisa terdengar. Tapi lambat laun ketika jumlah umat Islam bertambah banyak, tidak hanya di Mekah dan Madinah, kemudian umat Islam mendirikan masjid, dibuatlah menara. Zaman Nabi Masjid Nabawi nggak ada menaranya, Bapak Ibu sekalian. Apa gunanya menara? Pengganti bukit tadi, di mana muazin itu bisa naik, kemudian bisa adzan yang kemudian bisa terdengarkan oleh banyak orang. Kemudian berkembang lagi, kita sekarang ada mic, ada toa, ya. Sehingga apa? Cukup diklik saja, kita langsung kemudian muazin, tukang azan itu bisa mengumandangkan azan. Sehingga apa? Dalam hal ibadah nanti ada yang namanya ta'abudi dan ta'akuli. Ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan kaitannya dengan bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita terus menerus belajar ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maupun tafsir Al-Quran, agar paling tidak ketika kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang tasamuh. Nama tasamuh itu toleran dengan berbagai macam perbedaan, ya, sehingga hidup kita menjadi tenang. Kita menjadi ketika melaksanakan ibadah itu kemudian menjadi tambah khusyuk, ya. Itu karena dimulai dari kita mau tasamuh, kita mau toleran. Ukurannya apa? Ukurannya yang penting sesama umat Islam itu rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, dan itu. Ya, karena nanti pasti ada perbedaan dalam tata cara sholat, tata cara puasa, ya. Zakat itu nanti ada yang banyak yang baru, ada zakat profesi dan lain sebagainya. Haji juga itu banyak yang baru gitu. Misalkan mikotnya, orang yang mau haji atau umroh itu dimulai dari mikot. Mikot itu juga banyak yang baru. Ada mikot yang dibuat oleh sahabat Umar bin Khattab. Sekarang ada yang di atas pesawat kita semua kan, ya, mengucapkan niat haji labbaika hajan dan lain sebagainya itu. Ada yang di Bandara King Abdul Aziz, ya, itu. Jadi itulah kelenturan dari agama ini, ya, sehingga kita umatnya tadi menjadi saksi bahwasanya agama Islam itu aturannya ya, sesuai dengan kemampuan manusia, ya, yaitu fleksibel. Kadang-kadang kita itu merasa dalam keadaan tertentu kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, tapi di waktu yang lain kita harus tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Maka boleh yang namanya sholat jamaah, boleh dikosor karena kita sedang dalam keadaan musafir. Puasa boleh diganti, ya, dikodok dan lain sebagainya itu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 5:10. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya Fatimah.